wabarakatuh. Kami dari Sakov Generation akan menampilkan drama sejarah Buya Arab. Selamat menyaksikan. Haji Arab bin Mundo, yang biasa dikenal dengan panggilan Buya. Di suatu malam, beliau pergi ke kedai kopi di dekat rumahnya. Kopi menjadi salah satu dari bagian kesehariannya. Di saat waktu senggang, beliau selalu menyempatkan waktunya untuk pergi ke kedai sekedar menikmati segelas kopi. Kala itu, di saat Buya tengah menikmati kopi, sembari berbincang dengan beberapa pengunjung, salah satu pengunjung tersebut mengatakan, "Kudonga, apa nak bangun pondok di tengah hutan yang masih batu? Sapo tidak sekolah di tengah hutan tu boru." Mendengar perkataan tersebut, Buya hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala dan berkata, Ilmu bisa lahir dari mana saja, bahkan dari tempat yang kalian anggap sepi. Hari ini mungkin kalian menertawakan, tapi hari esok bisa jadi kalian sendiri yang menitipkan anak-anak kalian di sana. Setelah mendapati cacian dan hinaan tersebut, Buya tidak pernah goyah. Baginya, setiap hinaan hanyalah angin yang lewat, hanyalah batu kecil di jalan panjang perjuangan. Ia percaya apa yang dibangun dengan niat tulus tidak akan pernah sia-sia. Walau kala itu umurnya sudah tidak muda lagi, Buya senantiasa bersemangat dalam mengurus pondok pesantren. Kala itu santrinya masih sedikit dan guru yang mengajar pun masih sedikit. Akan tetapi Buya tidak pernah menyerah dengan keyakinannya bahwasannya pondok yang kecil ini suatu hari nanti pasti akan berkembang dan memiliki banyak santri yang bermanfaat dan mengabdi untuk masyarakat. Para santri inilah yang akan menjadi tanggung jawab mereka selama menuntut ilmu di pondok pesantren Khalid bin Walid. Mendidik dan membimbing para santri adalah kewajiban Oma Darussamin dan Buya Arab sampai akhir hayat mereka nanti. Pada tahun 1990, dibukalah penerimaan santri pertama kalinya di pesantren Khalid bin Walid. Pada masa itu, hanya sebanyak 40 orang santri putra sebagai angkatan pertama. Oma dan Buya menyambut santri mereka dengan senyuman dan hati mereka yang paling ikhlas. Alhamdulillah Sami, 40 orang lah cukup telah. Alhamdulillah Aisul, kini tugas awak mengajar dan membimbing 40 santriku agar kelak berguna di masyarakat dan bisa menjadi ulama di tengah masyarakat. Amin. Iyo, kini awak harus semangat. Pagi itu, udara masih dipenuhi embun yang menetes pelan di ujung dedaunan. Di sudut kamar, Buya ditemani oleh istrinya. Oma dengan wajah teduhnya tengah melipat sarungnya perlahan, merapikannya seperti kebiasaan yang sudah ia jaga bertahun-tahun. Dialah Buya, sosok yang setiap langkahnya diawali dengan doa, tangannya yang mulai dipenuhi dengan garis-garis usia, bergerak mengangkat pesan di atas meja kecil. Sampulnya sudah memudar, tapi di dalamnya tersimpan cahaya ilmu yang tak pernah redup. Buya duduk sejenak di tepi ranjang bambu, menundukkan kepala, melantunkan zikir lirih yang mengalun seiring tarikan nafasnya. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, ketenangan seorang guru yang tahu meski jalan yang ditempuhnya penuh ejekan, masih ada amanah yang lebih besar, mendidik generasi. Sesaat kemudian, ia bangkit. Sarung yang rapi sudah terikat di pinggang. Peci hitam ia kenakan dengan hikmat. Senyum sederhana menghiasi wajahnya. Senyum yang selalu ia bawa saat memasuki kelas kecilnya. Di luar, para santri bersiap-siap dengan semangat dan senyum yang menghiasi wajah mereka, serta canda tawa di antara mereka. Beberapa berjalan sambil memeluk kitab musik mereka. Berjalan beriringan menuju ke kelas untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Sesampai di kelas, anak-anak sudah menunggu di bangku kayu reon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Buya. Sehat kalian nyo? Alhamdulillah sehat Buya. Lah yang ulun mandi, adik busuk kelas kalian ko. Iko Buya, Samsul lalu mandi.
Anak-anak, sebelum kita belajar, pagi ini Buya mau memberi kalian sebuah nasihat terlebih dahulu. Anak-anakku, tahu kalian lengkitannya? Tahu Buya, lomak tuh digulai. Abangko, etong makan torui, bukan itu maksud Buya. Jadi, apanya Buya? Begini anak-anak, awak kok jangan lagang lengkitang, semangkok poi, semangkok pulang. Maksud Buya, santri yang baru datang ke pondok hendaknya berbeda dengan santri yang telah lama menuntut ilmu di pondok. Jika kedatangan dan kepergian kalian tidak memberi nilai tambah, maka kalian adalah insan yang benar-benar dalam kerugian. Jadi Buya, kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Buya pun tersenyum mendengar pertanyaan salah satu santri itu. Lalu dengan lemah lembut Buya menjawab, Iya nak, santri itu harus memiliki cita-cita, membuka mata lebar-lebar dan mengepakkan sayap untuk menjajaki dunia. Dari sekolah kita yang di tengah hutan ini, santri Khalid bin Walid harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kuliah di daerah lain, bahkan harus mampu mengepakkan sayap hingga ke luar negeri. para santri pun bersorak dan mengangguk seperti ada tekad dan harapan baru di hati mereka. Di hari itu, banyak mimpi-mimpi baru yang terpatri di hati para santri. Aku Buya, aku nak kuliah di Jakarta. Kalau aku Buya mau ke Sudan. Aku Buya mau ke Turki. Aku Buya mau ke Mesir. Aku Buya, aku mau kuliah di Madinah. Buya, kalau aku Buya mau ke Jogja Buya. Saat menjelang maghrib, Buya Arab sudah siap dengan satu sejadah di bahu dan senter di tangan. Lalu berangkat ke musola hingga sholat isya. Sebelum dan sesudah sholat dilaksanakan, biasanya para santri akan berdatangan mendatangi beliau duduk melingkar sambil memijiti punggung dan kaki ringkinya. Tidak ada kegiatan resmi, kajian maupun wirid khusus. Hanya demikian, lalu santri akan bertanya persoalan-persoalan agama, berita, cerita, atau apa saja sambil berbincang-bincang. Ahmad, apa tujuan bang masuk pondok kau? Kalau aku Buya, nak jadi ustadz kondang. Buya pun tersenyum mendengar jawaban Ahmad. Lalu Buya menanyakan pertanyaan yang sama kepada santri yang terkenal lasa dan jahil. Santri itu bernama Ucong. Kalau abang Ucong, apa tujuan bang masuk pondok kau? Dengan wajah sombong dan tengilnya, Ucong menjawab, Kalau aku Buya, entahlah Buya. Pokoknya disuruh sekolahku. Sawi omakku banyaknya. Nak jadi apapun aku bisa tuh nyo. Duit banyak. Mendengar jawaban itu, Buya dengan suara lembut pun berkata, Ucong, kita hidup di dunia ini tidak bisa selalu bergantung kepada manusia, termasuk kepada kedua orang tua kita. Kalian tahu rumus segitiga dalam kehidupan? Buya, apa itu rumus segitiga kehidupan? Rumus segitiga kehidupan itu nak, kamu, manusia, dan Allah. Allah ada di puncak tertinggi tempat pengharapan manusia. Artinya adalah kita sebagai manusia harus menggantungkan segala kehidupan dan pengharapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Oh, begitu Buya. Lalu bagaimana caranya menggantungkan segala harapan kita hanya kepada Allah? Nah, salah satu caranya adalah dengan selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Buya punya rumus yang lainnya. Apa itu Buya? Rumusnya adalah 3, 2, dan 1. 3 tuh apa Buya? Maksudnya adalah 3 itu menunjukkan waktu kita bangun di sepertiga malam. Kalau 2 apa tuh Buya? 2 itu sholat tahajud 2 rakaat. 1 itu apa Buya? 1 itu sholat witir 1 rakaat. Nah, begitulah cara kita anak-anak mendekatkan diri dan menggantungkan segala pengharapan kita hanya kepada Allah. Siapa yang masih ingat rumusnya? Rumusnya adalah 3, 2, 1 Buya. Nah, begitulah cara Buya dalam mendidik para santrinya. Buya sangat suka bercerita. Tidak ada ketegangan, tidak ada ketakutan, melainkan melahirkan keakraban yang dibubuhi dengan ikhtiram pada sang
Sontak si Buya menyerahkan seluruh letih dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat orang lain terlelap, ia memilih bermunajat memohon agar pesantren kecilnya diberi keberkahan. Dapur kecil itu diterangi cahaya tenteram dari api tungku yang baru. Asap tipis mengumpul, menari perlahan ke udara, menyisakan aroma kayu terbakar yang begitu akrab. Di hadapan tungku, Oma duduk bersila, wajahnya bersinar dengan cahaya api. Matanya teduh, mengerjakan menyiapkan rindu sederhana Buya melangkah masuk. Suara pintu bambu yang berdiri disambut dengan senyuman hangat dari istrinya. Tanpa banyak kata, ia mendekat lalu duduk di samping Oma. Tangannya tak segagah dulu menuangkan beras perlahan ke dalam kukusan bumbu. Sementara Oma terus sibuk dengan sayur-sayurannya. Tidak ada percakapan panjang, hanya pandang sekilas dan senyum tipis yang lebih kuat dari 1000 kata. Mereka paham perjuangan ini bukan milik satu orang, melainkan milik berdua. Samin, apa gulai santri hariko? Motorong tutela Aisul apa leh? Oh, lomak tunyo. Kalau Samin yang masak, lomak sadunya. Oma pun tersipu malu. Samin, nampaknya waktu subuh nak masuk boleh. Elok dijagokan santri awak tu. Biar ku jagokan orang tu dulu yo. Oi jago nak subuh boleh. Jago nak. Je mak buntale lah mak. Ngantuk padek kami le mak. Abang Samsul, jago bang. Kalau Indo juga ku siram bang le. Iyo mak bangki kami le mak. Jago lah kalian le. Malah berang tulahan. Cope lah jago. Jago lah kalian le. Pagi ini lumayan cerah. Di hari Jumat di tahun 2003 sekitar jam 6 pagi, para santri berhamburan keluar dari masjid. Kegiatan ba'da subuh sudah berakhir. Kini Buya Arab mengganti pakaian dan bersiap-siap menuju sungai kecil yang terletak di belakang rumahnya untuk mandi. Saat mulai mendaki menuju pulang, Buya terpeleset di jalan setapak yang disusurinya hingga ia terjatuh. Ember kecil di tangannya terpelanting. Ternyata cerahnya pagi ini justru membawa mendung di langit. Santri yang melihat kejadian tersebut segera berlari dan memberi pertolongan. Mereka memandu Buya yang tertatih-tatih menahan sakitnya menuju rumahnya. Istirahatlah dulu. Bekomo baru awak ke rumah sakit. Usah bawa aku ke rumah sakit leh. Seandainya dicabi Allah nyawaku, sonang aku di rumah iko leh, pada di rumah sakit. Kondisi Buya terus menurun. Pada pagi Rabu, Firdaus membopong tubuh ayahnya. Hatinya mulai sendu dengan tubuh ringkih sang ayah yang tak berdaya. Laki-laki tidak boleh menampakkan kepiluannya. Lalu tanpa suara sang ayah dimandikan, digantikannya pakaian ayahnya. Sekarang kasur tempatnya tidur berbaring dipindahkan ke ruang tengah agar beliau lebih segar dan tidak terlalu suntuk. Firdaus memperhatikan wajah sang ayah, ayahnya yang begitu lelah dan terbaring tanpa suara. Daus, kuasiatkan kepada abang, karena abang anak laki-laki paling godang. Sekolahkan adik-adik abang. Iya ya, insya Allah aku akan berusaha menunaikan wasiat ayah. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tanda-tanda sakaratul maut semakin terlihat. Hening, senyap, sendu. Semua ahli keluarga dan kerabat berkumpul. Namun kali ini dengan suasana yang hening. Semua seperti hanya berkecamuk di dalam dada masing-masing.
suara. La ilaha illallah. Hari ini pesantren kehilangan pelita. Wajah-wajah para santri itu tanpa pucat, mata sembab karena air mata yang tak kunjung kering. Ada yang menunduk dalam-dalam, membiarkan air mata jatuh ke lembaran kitab. Ada yang memeluk lututnya, seolah ingin menyembunyikan kesedihan yang terlalu dalam untuk diucapkan. Sosok yang setiap hari membimbing, menuntun, dan menegur dengan sabar itu kini sudah tidak ada lagi. Kesedihan itu begitu dalam, menyesakkan dada, membuat pesantren kecil di Kelautan itu terasa begitu lemah. Namun, di balik air mata yang jatuh tanpa henti, ada kesadaran perlahan tumbuh. Buya memang sudah tiada, tugas Buya memang sudah selesai. Tetapi, sosoknya tidak pernah sirna. Ilmu yang diajarkan masih tertanam, doa-doanya masih terngiang, dan perjuangannya masih berdiri nyata dalam wujud pesantren ini. Buya, kini tugasmu memang sudah selesai. Maka lihatlah Buya, waktu telah berjalan, tahun-tahun penuh doa dan kerja keras itu kini berbuah manis. Pesantren yang dahulu berdiri rapuh di tengah hutan, kini telah tumbuh menjadi tempat ilmu yang disegani. Dinding bambu telah berganti tembok, tanah becek telah berubah menjadi halaman yang rapi. Para santri banyak yang melanjutkan pendidikannya keluar pulau, bahkan keluar negeri. Waalaikumsalam Akhi Samsul. Cong, kau lihat anak-anak itu ramai sekali. Rasanya tak terbayangkan pondok ini akan sebesar ini. Iya Sul, apalagi kalau ingat dulu kita cuma 10 orang aja belajar malam yang hanya ditemani oleh lampu togok. Kau ingat dulu Ucong, kau itu dulu santri paling jahil. Buya sering memarahi bahkan menghukummu. Iya, aku sering dimarahin Buya, tapi Buya tidak benar-benar marah. Beliau selalu sabar dan lihatlah, nakal macam aku pun bisa jadi ustadz sekarang. Itulah Buya. Beliau percaya setiap anak punya harapan. Andai Buya masih ada, beliau pasti tersenyum melihat pesantren ini. Samsul, mari kita ziarah ke makam Buya. Tugas Buya memang sudah selesai, tapi benih yang ia tanam kini telah menjadi pohon besar. Menaungi banyak jiwa, pesantren ini terus berkembang, melahirkan generasi yang berilmu dan bertakwa. Inilah bukti nyata bahwa ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan tidak pernah hilang begitu saja. Ia akan tumbuh menjelma cahaya menerangi zaman setelahnya. Terima kasih Buya sudah menjadi figur terbaik untuk kami dan percayalah Buya, pesantren yang kau bangun dengan keikhlasan dan ketabahan doa itu akan terus diingat masyarakat. Terima kasih kepada Buya, Oma, Ustadz Ustazah pendidik dan seluruh tenaga kependidikan Pondok Pesantren Khalid bin Walid.